Yo, Puncak Setia Suara Media Channel. Jumpa lagi dengan kami. Saya Ardiansa dan kameramen kita Kosasi Ali GG Albantani. Saat ini berada di ruang kerja pejabat fungsional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Tipna Purmana. Yaitu Bapak dari teknik Pak akademisi Pak ya? Teknik Manajemen Industri. Nah, Bapak ya yang satunya akademisinya tuh teknik manajemen industri dan manajemen sumber daya manusia. Oke, makasih Pak. Nih, maaf nih Pak ganggu Pak ya. Siap Selalu Pak ya. Alhamdulillah. Siap. Pak Ardi. Siap Bapak. Ini punten. Makasih juga atas waktunya karena memang Bapak tahu kerja kami ini Pak, kerjaan kami ini kadang-kadang ada bahasa suka gangguin orang Pak. Jadi orang lagi santai ini pejabat fungsional, entah itu yang ada dari eselon 4 ke eselon 2 itu kita ganggu aja Pak. Tapi alhamdulillah mereka merasa tidak terganggu karena kita tadi insya Allah kita punya etika dan tata krama yang sesuai dengan acuan-acuan yang ada di dunia publikasi. Siap. Makasih nih Pak, sedikit Pak. Iya, kita bincang-bincang sedikit kaitan dengan tugas fungsi. Tugas atau tugas fungsi dari pejabat fungsional Pak. Ini masyarakat belum tahu, ya kan? Bapak tadinya sekretaris badan. Iya. Ya. Nah, itu menjadi pejabat fungsional, artinya sekretaris badan itu pensiun di usia 58 Pak ya. Nah, berarti pejabat fungsional itu 2 tahun Pak. Nambah 2 tahun. Nambah 2 tahun, berarti usia 60 nanti Bapak baru pensiun. Ini alhamdulillah satu berkah. Berkah anugerah ya. Anugerah berkah. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin. Action atau rencana aksi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Tangerang dari BPBD Kabupaten Tangerang ini. Bapak bisa jelaskan sedikit nggak Pak? Kaitan dengan tugas fungsi daripada pejabat fungsional ini. Ya, terima kasih Pak Ardi. Barangkali ini saya bercerita dulu deh. Siap. Ya, menurut ke belakang. Jadi pada saat tahun 2021 ya, per awal tahun waktu itu ada surat edaran dari BNPB dan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap daerah harus menghitung kebutuhan jabatan fungsional ya untuk pemadam kebakaran sama kebencanaan ya. Nah, waktu itu dikasih waktunya relatif pendek ya, itu sekitar nggak nyampe 1 bulan lah itu ya, hanya 15 harian untuk mengkaji, menghitung kebutuhan jabatan fungsional tersebut. Nah, penghitungan ini dibutuhkan data. Contoh misalnya untuk jabatan fungsional kebakaran itu ya ada dua jabatan, satu ahli analis ya, jabatan fungsional analis kebakaran. Kemudian satu lagi jabatan fungsional pemadam kebakaran. Nah, 2 jabatan ini untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional kita harus punya data. Nah, contoh misalnya untuk analis kebakaran itu berapa jumlah bangunan gedung yang 8 lantai ke bawah, 8 lantai ke bawah sama 8 lantai ke atas. Baik Pak, artinya begini, kita punya tim nggak ya? Ada tim untuk menganalisis tim analis maupun tim teknis mungkin ya, kaitan dengan jumlah realisasi daripada gedung-gedung yang terbakar seperti apa, harusnya antisipasi seperti apa, mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi ya pertama kita ngumpulkan dulu data ya, data terkait ini untuk kebakaran dulu ya. Karena di BPBD ini kan ada 2 fungsi, satu fungsinya itu terkait dengan pemadam kebakaran ya, satu lagi terkait kebencanaan. Jadi fungsi BPBD ada 2 ya. Nah, yang kebakaran tadi kronologisnya begitu ya. Kita harus ngumpulin data ya, artinya kita berkolaborasi lah, koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Bangunan, dengan dengan
BP2 T sekarang apa tuh? BPNSP. BPM PTSP untuk mendata berapa jumlah. Agak sulit juga Pak Ardi ya, karena terkait dengan IMB yang diterbitkan kita harus hitung berapa banyak ya. PBG mungkin Pak. Ya PBG, sekarang PBG. Nah ini agak kesulitan sehingga kita koordinasi lagi ke karena kebetulan kalau Damkar itu pemadam kebakaran Kementerian Pembinanya itu ada di dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau kebencanaan ada di BNPB ya. Nah, untuk terkait kebakaran kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya terkait ketersediaan data karena itu data itu tidak hanya bangunan gedung termasuk industri itu harus ada berapa ya. Kemudian juga terkait dengan objek vital. Objek vital contoh seperti yang ada PLTU ya itu harus didata tuh objek vital yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Termasuk kantor-kantor juga Pak ya? Oh iya. Salah satunya mungkin kepolisian. Ya, semua yang nah itu didata. Nah akhirnya karena tadi kita sulit untuk mendapatkan data, akhirnya kita coba koordinasi dengan kementerian, kata kementerian coba sesuai kebutuhannya. Jadi karena tidak mungkin ya dengan industri sebanyak ini kita melaksanakan sekaligus. Jadi kita bertahap berapa dulu industri yang mau ini. Nah sehingga muncullah kebutuhan analis kebakaran ya untuk ahli media itu ada berapa karena emang ada tingkatannya analis kebakaran pertama muda dan ahli media. Kemudian untuk pemadam kebakaran ini juga ada yang pemula ya sampai ke penyelia Pak. Nah ini tahapannya tuh Pak. Oh iya ada beberapa tahapan. Nah dari setelah koordinasi, nah khusus untuk yang ahli pemadam kebakaran ini tergantung alat. Jadi berapa jumlah mobil yang kita miliki. Nah, tapi dengan adanya jumlah mobil yang ada yang kita miliki di OPD kita ini dengan adanya personil yang memang pejabat fungsional yang sudah disiapkan itu bisa terlaksana Pak ya, tercover Pak ya. Untuk kebutuhannya sendiri sebetulnya ya kalau lihat dari kondisi wilayah di kita ini kan ada 29 kecamatan. Nah 29 kecamatan itu seharusnya Pak, setiap kecamatan itu ada yang namanya posektor. Ya, nah kita baru 12 sektor. Jadi kita masih butuh sekitar 17 ya. 17 pos sektor lagi. Nah, tentunya ini untuk membangun satu pos sektor ini kita butuh sarana prasarana ya peralatan sama petugas. Nah, tentunya biayanya juga besar ya. Nah, untuk itu barangkali pendekatannya kita harus punya rencana induk sistem proteksi kebakaran. Ya. Ini artinya lebih sistematis Pak. Oh iya. Jenjang-jenjang untuk membuat suatu program seperti ini. Betul. Jadi nggak sembarangan kita nempatin pos di sini aja, nggak sembarangan Pak. Oh iya, karena harus lihat tingkat risiko kebakaran di suatu daerah. Jadi misalnya ya kita bicara Kelapa II yang begitu padat ya, Cikupa. Ya, bandingkan dengan wilayah Kronjo gitu ya, itu kan daerah pertanian. Nah, jadi artinya tingkat kebakarannya akan lebih rendah. Nah, artinya tidak harus kecamatan di wilayah tersebut dibangun pos gitu. Jadi lihat dari tingkat risiko kebakarannya. Tingkat risiko kebakaran dan juga kondisional Pak. Betul. Ya? Nah, kembali ke tadi yang penghitungan tadi. Nah, kita baru memiliki ada 12 kendaraan. Nah, satu kendaraan itu dioperasikan oleh 6 orang, ya, untuk satu regu, Pak. Nah, di dalam pos itu ada tiga regu A, B, C, ya. Nah, itu masing-masing 6. Jadi kebutuhan personil itu satu pos itu 18 orang, ya. Dari mulai danru, ya, ada penyelianya itu danpos, ya, kemudian turun ke bawah, ya. Sampai ke pemula. Nah ini sekarang ini didorong untuk menjadi fungsional. Tadi fungsional pemadam kebakaran.
Nah, tapi sekarang kita belum, ya. Baru sekarang ini masih bicara pranata kebakaran, bicara Jadi belum mengarah ke oh situ, Pak, ya? Ya, itu belum. hanya apa namanya sebuah rencana aksi. Ya, Dulu ya, dulu itu pernah dilakukan. Anjab dulu. Anjab dulu itu ada supir ya, ada pranata. Yang lucunya supir itu sekarang golongan 3B tetap aja supir. Gitu loh, Pak. Nah, sekarang kita dorong supaya itu menjadi fungsional. Nah, alhamdulillah hasil perhitungan ini kita dorong ke Kementerian Dalam Negeri, nah, di backup juga oleh bagian organisasi dan BKPSDM, berproses sehingga muncullah SK rekomendasi dari Menpan RB. Jadi Tangerang ini sekarang sudah punya rekomendasi dari Menpan RB terkait dengan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan ahli analis kebakaran. Bapak Nah, masuk dalam kategori? Nah, saya di kebencananya. Oh, bencana. Kebencanaan. Nah, yang kebencanaan juga prosesnya sama, Pak. Kebencanaan juga. Nah, itu kalau saya boleh tahu, Pak, jabat fungsional yang ada di beberapa OPD kita diusulkan atau memang itu sudah nomenklatur atau aturan yang Nah, jadi yang kebencanaan tadi ya, kebencanaan ini kita mengusulkannya ke BNPB. Nah, tapi ujungnya tetap rekom dari Menpan RB. Nah, kementerian. Nah, untuk pengisiannya ya itu bisa melalui satu penerimaan pegawai baru. Ya. Bisa PNS, bisa juga P3K gitu ya. Terus yang kedua bisa penyetaraan, Pak. Oh, jadi usulan sifatnya, Pak? Oh iya, usulan dari OPD kita mengusulkan kepada kementerian terkait. Enggak, tergantung dari kementerian pembinanya. Ya, contoh pada saya ini tadi ya ada penerimaan pegawai baru, ada penyetaraan. Penyetaraan sekarang udah ada nih penyetaraan beberapa teman yang struktural sekarang. Ini udah penyetaraan, Pak. Jadi jabatan fungsional. Nah, bahkan struktur organisasi yang sekarang ini yang peraturan bupati yang baru, saya lupa nomornya tuh. Nah, ini udah merujuk, Pak. Jadi struktural itu hanya kepala, sekretaris, dua subag umum, kepegawaian sama kabid. Artinya sesuai dengan undang-undang ASN, Pak, ya? Iya. Jadi di bawahnya sekarang udah fungsional semua. Di bawahnya. Kalau kemarin kan kita masih banci, Pak, ya? Kita fungsional tapi masih ada selon. Yang ini juga penyetaraan ini masih banci juga, Pak. Ya? Kenapa masih banci? Karena ininya belum merujuk kepada Permenpan ya. Nah, ini untuk jabatan fungsional yang dua ini kebakaran dengan kebencanaan ya, untuk kebakaran Permenpan 17 dan 18 tahun 2019 kalau salah ya. Nah, terus yang untuk kebencanaan Permenpan 8788. Nah, itu rujukan ke sana. Nah, regulasinya. Betul. Nah, kalau saya masuknya ke fungsional penyetaraan, Pak. Nah, justru saya ya berkah tadi ya. 1 tahun, jadi kalau penyetaraan itu ternyata 1 tahun sebelum pensiun masih bisa diusulkan. Nah, makanya saya kemarin tuh awalnya saya hanya berpikir saya harus mengajukan kebutuhan fungsional untuk di kebencanaan dan kebakaran. Ya. Tapi ternyata ada peluang juga. Begitu saya ngajuin, ternyata yang dari BNPB itu ada impasing, Pak. Proses impasing. Nah, impasing ini tadi 1 tahun sebelum pensiun masih bisa. Nah, makanya kita ajukan waktu itu ada 6 orang yang diajukan, yang 2 orang. Saya kebetulan dengan Pak Didi waktu itu, ya, itu yang pensiunnya bareng, ya, seharusnya. Bulan Mei, dua-duanya bulan Mei nih. Saya angkatan Pak Didi itu. Nah, saya masuk kenapa? Ya, karena waktu itu yang diminta portofolio, Pak. Karena apa? Kita sendiri, jadi persyaratannya satu harus ada portofolio, ya, pengalaman 2 tahun minimal di kebencanaan, gitu ya. Nah,
itu ya, pengalaman itu dibuktikan dengan portofolio tadi, Pak. Nah, inilah yang ya sebetulnya mendorong ini loh, ada bukti-bukti bahwa saya selama kebetulan kan 2019 saya sini, 2019 terakhir 2021 ya, 2021 berarti 3 tahunan lah. 2021 ada penerimaan impasing ya dari BNPB, kemudian kita mengajukan ya. Nah, ini kolaborasi kita alhamdulillah nih, BKPSD, BPBD proaktif gitu ya. BKPSDM juga mensupport ya, organisasi juga begitu, Pak, ya? sinergi, Pak. Sinergi dengan Sinergi. beberapa OPD terkait, Betul, Pak, ya? betul. Karena dari Kementerian Pembina itu nggak mau kalau usulannya dari BPBD, dan alhamdulillah Pak Bupati support ya, Pak. Support. Jadi makanya saya kaget juga ya waktu awal itu justru kita ketinggalan sama Tangsel, Pak. Waktu batas akhir itu kalau nggak salah bulan Mei ya, itu harus masuk ke Kementerian Dalam Negeri usulan untuk Damkar. Nah, kita lewat dari itu belum, Pak, karena data tadi terkendala. Nah, saya konfirmasi, Pak, ini Tangsel gimana? Alhamdulillah sudah dapat dari rekom dari Kementerian Dalam Negeri, Pak. Kita belum. Waduh, gimana nih gitu. Saya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah difasilitasi, oke Pak, kita bimbing. Akhirnya dibimbing, nggak lama, malah kita lebih duluan, Pak. Menpan RB kita lebih dulu itu dapat rekomendasinya, gitu. Jadi alhamdulillah nih. Bisa memiliki jabatan fungsional di betul. Nah, setelah itu ternyata dari 6 itu yang lulus hanya 3, Pak. Yang ahli media saya, ahli media 1 saya, kemudian yang 2 lagi kebetulan kan masih 3B golongannya, jadi dia masuk di fungsional penata penanggulangan bencana untuk muda, pratama ya, pratama. Nah, ke depan ini di luar impasing agak sulit, Pak. Mau golongan berapapun ya, termasuk nanti sekretaris atau kalau pindah ke fungsional pratama, Pak, nggak bisa ke ahli media. Itu makanya saya kaget juga pas kemarin rapat di provinsi ya, BPD provinsi, saya ngobrol dengan teman-teman yang penyetaraan provinsi, nggak ada yang fungsional ahli media. Nggak bisa ya, Pak. Nggak ada karena penyetaraan ya. Impasing sayangnya nih teman-teman yang ada di sini kita tawarkan juga, silakan siapa yang mau impasing gitu ya, ini peluang ya impasing ini. Tapi ya tadi yang daftarnya sedikit, hanya 6, Pak. Sedikit, Pak. Kayak gitu ya, siap. Pak, harapan kaitan dengan OPD kita ini, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Harapan seperti apa untuk fungsional yang ada, Pak? Siap. Sekarang ini lagi di ruang sebelah nih, lagi ada analisa jabatan, Pak. Jadi dengan adanya SOTK baru ini dari BKPSDM minta supaya di BPBD ini dibuat analisis jabatan ya untuk kebutuhannya berapa gitu ya. Nah, harapan saya barangkali ini dengan adanya jabatan fungsional kita akan lebih fokus, Pak. Lebih fokus terhadap tugas pokok, karena begitu jabatan fungsional mereka harus membuktikan hasilnya mana gitu loh, buktinya apa. Contoh misalnya ada kegiatan, contoh misalnya di sisi kebencanaan ya, ada kegiatan misalnya Destana ya, pembentukan desa tangguh bencana. Nah, di dalam Destana ini kan ada sosialisasi ke desa ya, sesuai dengan jenjang jabatannya. Itu kan mereka ada uraian tugasnya, Pak, di Permenpan tersebut ya. Nah, ini menyiapkan surat apa. Nah, itu harus dibuktikan. Betul nggak gitu? Kalau menyiapkan surat, mana suratnya? Kalau jadi kalau misalnya dia absensi, nah mana bukti absennya gitu loh, Pak. Jadi emang dengan fungsional ini ya dituntut kinerjanya lebih bagus. Dan mudah-mudahan ya dengan ada fungsional ini
semua akan terdorong ya untuk bisa berkinerja lebih baik lagi. Ya itu yang diinginkan kita, ya harapan kami ya di BPBD, termasuk yang yang dari kebakaran nanti, karena kita masih banyak ya yang perlu dipenuhi. Nah, Oke, makasih Pak pejabat fungsional yaitu Pak Tipna. Saya manggil A aja nih. Makasih A, atas waktunya, dan insya Allah itu adalah paparan dan keterangan atau jabaran-jabaran kaitan pejabat fungsional yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Baik, dari BPBD Kabupaten Tangerang, saya Ardiansah dan kameramen kita Kosasi Al-Gege Al-Bantani mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dan sampai jumpa lagi di channel yang sama tentunya dalam waktu yang berbeda. Wassalam.